Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Rosi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak lurus. Jadi gerak lurus itu dibagi menjadi dua, dikelompokkan ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada GLB, gerak lurus beraturan, dan yang kedua ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada GLB, sebelum kita mempelajari tentang gerak lurus beraturan, kita harus mengetahui berbagai besaran yang terkait dengan GLB. Jadi nanti kita akan belajar dulu yang namanya jarak dan perpindahan. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, sedangkan pada GLBB nanti yang akan kita pelajari yaitu percepatan atau biasa disebut dengan acceleration ya. Nah, disimbolkan dengan huruf A kecil. Oke, langsung saja Bu Guru akan mulai dari jarak dan perpindahan. Pada jarak, nah di sini yang dimaksud dengan jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Jadi panjang lintasan yang ditempuh benda. Nah, misalkan di sini ada anak namanya Tony. Nah, Tony ini berjalan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Tony berjalan dari titik A, B, C. Nah, kalau misalkan kita lihat dari titik A ke titik B, titik A ke titik B ini jaraknya 15 meter. Kemudian dari B ke C 8 meter. Maka jarak yang ditempuh Tony itu kita harus menjumlahkan panjang lintasannya. Jadi Tony yang pertama kan dia bergerak dari A ke B. Dari A ke B itu panjangnya berapa? 15 meter. Nah, kemudian habis dari B kan si Tony berjalan ke C. Dari B ke C panjangnya 8 meter. Nah, kita tinggal jumlahkan saja panjangnya ini. Berarti si Tony dia telah menempuh jarak sepanjang 23 meter. Ini yang dinamakan jarak. Jadi dijumlah semuanya dari titik A ke B, kemudian dari B ke C. Jadi lintasan yang ditempuh Tony ini dijumlah semua, itu yang dinamakan dengan jarak. Dilanjut lagi untuk yang berikutnya yaitu perpindahan. Nah, yang dimaksud dengan perpindahan yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Jadi mula-mula di titik A, terakhir di titik B atau C atau yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan perpindahan. Pada perpindahan ini dia hanya melihat posisi awal dan posisi akhir benda.
perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi misalkan gini, kalau guru tuliskan di sini perubahan kedudukan benda ya, perubahan kedudukan atau posisi benda. Ini yang namanya perpindahan. Perpindahan termasuk besaran vektor. Dia mempunyai nilai dan arah. Nah, contohnya seperti ini. Ada anak namanya Tony, guru samakan saja. Tony, dia berjalan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Dari A ke B ini panjangnya 15 meter, kemudian dari B ke C 8 meter. Nah, padahal Tony ini dia berjalan dari A ke B ke C. Jadi posisi awal ada di titik A dan posisi akhir ada di titik C. Nah, yang dinamakan perpindahan itu selisih atau jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah, kita lihat titik awalnya ada di titik A, titik akhirnya ada di titik C. Dari A ke C itu berarti berapa? Nah, kita bisa lihat dari A ke B itu 15 meter, dari B ke C 8 meter, berarti sisanya itu ada berapa? 7 meter. Betul, dari 15 meter dikurangi 8 meter, hasilnya 7 meter. Ini yang dinamakan dengan perpindahan. Jadi jarak posisi awal dan posisi akhir. Tapi kalau tadi yang dinamakan jarak itu panjang lintasan penuh. Nah, berarti dari A ke B itu diukur berapa, kemudian dari B diukur lagi sampai ke C. Ini yang dimaksud dengan jarak. Oke, berikutnya ada yang namanya kelajuan. Yang dimaksud dengan kelajuan, di sini sering dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering kurang memperhatikan ya antara kelajuan dan kecepatan. Tetapi kalau kita belajar IPA, terutama di fisika, kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Jadi kalau kelajuan masuknya besaran skalar, kalau kecepatan dia masuknya ke besaran vektor. Nah, di sini yang dimaksud dengan kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang telah ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak. Jadi perbandingan jarak tempuh benda dengan lama waktu benda bergerak. Nah, ini yang dimaksud dengan kelajuan. Biasanya kelajuan itu disimbolkan dengan huruf V kecil. Nah, besarnya ini jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu biasanya disimbolkan dengan huruf S, kemudian waktu disimbolkan dengan huruf T kecil. Jadi V sama dengan S per T. Ini rumus atau persamaan dari kelajuan. Satuannya gimana, Bu? Satuannya gampang. Nah, di sini jarak satuannya kan meter. Waktu satuannya sekon. Jadi
Satuan dari kelajuan meter per sekon. Oke, Bu Guru tambahkan keterangannya di sini bahwa V yaitu kelajuan, satuannya meter per sekon, kemudian yang S yaitu jarak, satuannya meter, dan yang T time is waktu ya, waktu disimbolkan dengan satuannya adalah sekon. Ini kelajuan. Kita akan membahas tentang kecepatan. Nah, di sini yang dimaksud dengan kecepatan. Nah, jadi kalau tadi sebenarnya sama. Yang membedakan di sini kecepatan itu dia memperhatikan arah, nilai dan arahnya. Jadi dia tetap diperhatikan arahnya. Tapi kalau di kelajuan tadi hanya ada besarnya saja. Oke, di sini biasanya kecepatan Bu Guru simbolkan dengan huruf V kecil, sama seperti kelajuan, velocity ya. Jadi Bu Guru simbolkan V kecil. Besarnya kecepatan itu perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh. Nah, perpindahan benda di sini Bu Guru simbolkan dengan X dan waktu disimbolkan dengan T sama. Berarti ada persamaan dari kecepatan yaitu V sama dengan X per T. Ini perlu diingat. Dari V itu kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian ada X itu perpindahan benda, satuannya adalah meter, kemudian ada T time waktu, satuannya sekon. Ini yang ada di kecepatan. Nah, jadi yang dimaksud dengan GLB yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap pada rentang waktu tertentu. Jadi pasti ada waktunya ya. Jadi di sini ada waktu tempuhnya. Oke, selain dari GLB, kan tadi yang kedua ada GLBB ya. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, lanjut lagi, Bu Guru akan menjelaskan tentang GLBB. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini yang namanya GLBB yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan sehingga percepatan benda bernilai tetap atau konstan. Bu Guru tuliskan. GLBB, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan sehingga percepatan bernilai tetap atau konstan. Nah, di sini apabila kecepatan benda itu bertambah, maka benda tersebut sudah melakukan yang namanya GLBB dipercepat. Sebaliknya, apabila benda melakukan GLBB diperlambat, berarti kecepatan bendanya itu berkurang. Contohnya gini. Misalkan ada mobil, misalkan ada mobil, dia berjalan, ketika dia melihat ada yang lampu merah, ketika dari jauh
dia dari jauh jalan kemudian melihat ada lampu merah, otomatis dia akan berhenti. Nah, di sini ketika mobil direm, maka kecepatannya akan berkurang. Ketika kecepatannya berkurang, berarti si mobil ini sudah melakukan yang namanya GLBB, diperlambat. Jadi kalau V atau kecepatannya berkurang, maka mobil melakukan GLBB diperlambat. Nah, sebaliknya, setelah dari lampu merah, kemudian lampunya sudah berubah jadi hijau. Nah, jadi lampunya jadi hijau. Lampunya sudah berubah jadi hijau, maka mobil kan akan bergerak lagi. Nah, ketika mobil bergerak, di sini mobil kan berarti digas, otomatis kecepatannya bertambah. Jadi ketika kecepatannya bertambah, maka mobil akan melakukan yang namanya GLBB, dipercepat. Kamu bisa melihat apakah kendaraan yang sedang digunakan atau sedang dinaiki kalian itu mengalami GLBB dipercepat atau diperlambat. Itu kamu bisa melihat yang namanya speedometer. Jadi speedometer ada ya, biasanya ada di stang mobil. Nah, di sini nanti ada jarumnya. Ada jarumnya, ada angka dari 0 misalkan ini 10, 20, 30. Nah, ini yang namanya speedometer. Jadi kamu bisa melihat ketika arah jarumnya ini ke kanan atau semakin besar nilainya semakin besar, berarti dia mengalami GLBB dipercepat. Nah, sedangkan ketika jarumnya bergerak ke arah kiri ke angka yang lebih kecil, maka dia mengalami GLBB diperlambat. Itu bisa dilihat di mobil atau di motor. Oke, berikutnya yaitu percepatan. Di sini yang dimaksud dengan percepatan yaitu perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Biasanya kalau di fisika percepatan itu disimbolkan dengan huruf A kecil atau acceleration, yang artinya yaitu percepatan. Nah, di sini Bu Guru tuliskan perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Ini dimaksud dengan percepatan. Jadi benda dikatakan bergerak dipercepat jika kelajuan benda bertambah. Sebaliknya, apabila suatu benda dikatakan bergerak diperlambat, maka kelajuan benda tersebut berarti berkurang. Jadi tadi sudah dikatakan ya, kalau V-nya bertambah, kecepatannya bertambah berarti dipercepat, kalau kecepatannya berkurang berarti diperlambat. Nah, besarnya percepatan atau persamaan dari percepatan itu dituliskan seperti ini. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, ini dibacanya delta. Delta itu artinya perubahan. Nah, ini ada kosakata baru ya. Jadi simbol segitiga ini kalau di fisika disebutnya delta atau perubahan. Nah, kita lihat di sini perubahan delta V. Delta itu perubahan, V itu kecepatan. Jadi ada perubahan kecepatan yang dimaksud dengan
perubahan kecepatan itu yang gimana sih Bu? Nah, di sini delta V itu bisa kita jabarkan lagi dengan VT dikurangi V0, di mana VT ini itu kecepatan akhir nah sedangkan Vn0 itu kecepatan awal. Kemudian berarti kalau di sini delta V itu sama dengan Vt dikurangi Vn0, maka kalau delta T itu T akhir dikurangi dengan T awal. T akhir waktu akhir, dan T0 itu waktu awal. Ini penjelasannya ya. Nah, di sini satuannya berarti apa? Kalau V tadi kan satuannya meter per sekon. Nah, dibagi dengan sekon, maka jadi meter per sekon kuadrat. Ini satuan dari percepatan. Kalau kecepatan itu meter per sekon, kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Ini ada kuadratnya ya. Oke, kali ini Bu Guru akan menampilkan contoh dari soal GLB dan GLBB. Kita lihat di sini di buku paket kalian ya. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter. Jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah titik-titik meter per sekon. Nah, kita lihat di sini dulu. Yang perlu kita catat untuk mengetahui jawabannya itu ada di sini. Kata kuncinya ada di jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Nah, pertama yang perlu kita tuliskan yaitu selalu ya, kalian kalau mengerjakan soal fisika selalu ditulis diketahuinya. Bu Guru tuliskan di sini diketahui. Nah, 5 meter ini yaitu jarak sudah disimbolkan dengan huruf S. S-nya 5 meter. Kemudian dalam waktu 2,5 sekon. 2,5 sekon besarannya adalah waktu T. T-nya 2,5 sekon. Nah, kita lihat yang ditanya apa ini? Nah, yang ditanya yaitu kecepatan atau V. V-nya berapa? Nah, kita ingat dengan persamaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru, bahwa V sama dengan S dibagi dengan T. Kita masukkan di sini S-nya 5 meter. 5 meter kemudian dibagi dengan T 2,5 sekon. 2,5 sekon. 5 dibagi 2,5 ketemu 2, satuannya meter per sekon. Meter per sekon. Jadi di sini nomor 7 jawabannya adalah A, 2,0 meter per sekon. Ini contoh soal dari GL. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.